Senaeng dengan NRP 15/2023/014. Di sini saya akan menjelaskan modul I8, yakni mendeteksi dan memberi anotasi pada titik-titik fitur wajah atau facial landmarks menggunakan DLIP dan OpenCV. Pertama, di sini tuh import library dan setup di awal. Di sini kita menggunakan library import CV2, import DLIP, dan import NumPy. Nah, untuk CV2 sendiri adalah modul dari OpenCV yang digunakan untuk memproses gambar dan tampilan di GUI. Kemudian DLIP sendiri ini untuk mendeteksi wajah dan prediksi titik landmark. Kemudian NumPy ini itu untuk pemrosesan data dalam bentuk matriks array 2 dimensi. Yang bagian berikutnya yaitu menginisialisasi model deteksi wajah dan landmark. Di sini ini adalah codingannya. Nah, predictor path ini itu adalah path menuju file model pre-trained DLIP yang memuat 68 titik landmark wajah. Sedangkan prediktor DLIP shape predictor ini tuh untuk memprediksi 68 titik landmark dari wajah. Kemudian detektor yang ini tuh untuk detektor wajah frontal menghadap ke depan dari DLIP. Kemudian di sini tuh ada custom exception, di mana yang too many faces exception ini tuh dia bakalan dilempar kalau misalnya ada lebih dari satu wajah yang terdeteksi. Sedangkan no faces exception ini tuh untuk dia bakal dilempar kalau tidak ada wajah yang terdeteksi. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi deteksi landmark. Nah, ini tuh yang detektor yang ini tuh untuk mendeteksi wajah dalam gambar IM. Nah, level 1 ini menunjukkan unsampling satu kali untuk meningkatkan akurasi dari gambarnya. Kemudian kondisi landmark yang 0 ini itu kalau 1 dia terlalu banyak wajah maka dia bakalan error. Terus kalau 0 dia nggak ada wajah yang terdeteksi, dia bakalan 0 juga, error juga. Nah, jika tepat satu wajah, maka dia bakal ngembaliin matriks berisi koordinat X dan Y dari 68 landmark wajah. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi. Nah, fungsi yang ini tuh anotasi titik landmark ke gambar. Nah, fungsi ini itu sampai ke return image nih. Yang paling pertama di sini ada imcopy, parameter imcopy ini tuh untuk nyalin gambar terlebih dahulu. Kemudian IDX ini itu dia bakal nulis nomor titik IDX di koordinat tersebut. Terus dia bakalan gambar lingkaran kecil berwarna kuning di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke main code-nya. Yang ini itu load gambar dan deteksi tampilan. Nah, di sini tuh pertama yang ini variable image, dia itu akan baca gambar yaitu jungkook.jfif. Kemudian yang ini dia itu bakalan dapatin titik-titik landmark dari wajahnya. Kemudian ini tuh dia bakalan nambahin nomor dan lingkaran ke gambar. Kemudian ini tuh untuk nampilin hasil. Nah, ini tuh untuk buat nampilin outputnya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul dari I9. Nah, di mana modul ini tuh untuk program face swap menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Nah, di sini import dulu library yang ngebedain dari I8 itu dia nge-import MediaPipe dan diinisialisasiin dengan MP. Nah, di sini pertama di sini define landmark group sesuai dengan DLIP agar si alignment dan mask-nya sama. Nah, ini tuh codingannya ini tuh untuk mendefinisikan bagian wajah tertentu seperti alis, mata, hidung, dan mulut berdasarkan indeks landmark MediaPipe.
Lalu yang align point, nah ini tuh untuk mentransformasikan wajah, rotasi, scaling, shifting gitu. Terus ada overlay points, nah ini tuh untuk membuat mask wajah yang bakalan digabungin. Kemudian di sini ada fungsi get landmarks. Itu bakalan mengubah gambar dari format BJR menjadi RGB, lalu mendeteksi wajah dan landmarknya menggunakan media pipe. Kemudian output array points-nya berisi koordinat dari landmark wajah. Nah, kemudian di sini tuh ada fungsi get mask dengan parameter aim sama landmarks. Nah, ini tuh membuat masker wajah berdasarkan overlay points yang diburamkan supaya transisi saat penempelannya itu halus. Kemudian di sini ada variable transform form points dengan parameter point 1 dan point 2. Nah, ini tuh untuk mencari transformasi affiliate yang dimana itu tuh ada skala, rotasi sama translasi supaya wajah dari si sumbernya tuh bisa ditransformasiin mengikuti bentuk wajah dari target. Kemudian di sini ada fungsi warm in. Nah, ini tuh untuk menerapkan transformasi ke gambar supaya wajahnya itu bisa di stretch dan align ngikutin wajah dari targetnya. Kemudian di sini ada fungsi correct colors. Nah, fungsi dari correct colors ini itu untuk nyamain warna wajah yang akan ditempel supaya hasilnya itu nggak terlalu aneh dan nggak berbeda gitu tonnya. Kemudian di sini ada fungsi swappy image. Nah, ini tuh untuk menggabungkan semua proses dari yang pertama dapatin landmark wajah dari 2 gambar, terus nentuin transformasi supaya wajahnya sejajar, terus ngebuat dan ngegabungin masker wajah, sama ngegabungin kedua wajah dengan koreksi warna. Nah, untuk outputnya tuh bakal kayak gini. Baik, sekarang saya bakal ngejelasin modul I10, dimana fungsi dari codingan di I10 ini tuh untuk nukar wajah antara 2 gambar, image 1 dan image 2, dan bakalan nyesuaiin bentuk, posisi, sama warna supaya hasilnya tuh kelihatan realistis. Maksudnya tuh modul I10 ini tuh untuk program face swap penukaran wajah secara real time memakai OpenCV, hair cascade, dan model landmark face mark KLBF dari OpenCV. Ini tuh untuk seperti biasa ya, library yang digunakan ada CV2 sama NumPy. Kemudian untuk bagian-bagian dari codingannya, pertama kita inisialisasi dulu si modelnya. Kita ngeload face mark model OpenCV LBF model for landmarks. Nah, di sini tuh ada variabel face mark sama face mark.loadMul. Nah, ini tuh berisikan load mode hair cascade untuk ngedeteksi wajah. Lalu ini tuh untuk deteksi 68 titik landmark wajah kayak mata, hidung, mulut gitu. Terus kita ngedeteksiin dulu konstanta dari si landmarknya dari ini face point sampai dengan ini. Kita bakalan ini tuh poin untuk align dan overlay. Jadi kita bakal nge-landmark mata, terus hidung, mulut. Ini tuh digunakan untuk menyelarasi dan menempelkan wajah baru. Nah, terus align points-nya ini tuh dipakai buat ngitung transformasi wajah, sedangkan overlay points yang ini tuh untuk pakai buat area masker. Nah, kemudian di sini ada fungsi get landmarks dengan variabel dengan parameter im. Nah, ini tuh
ini tuh untuk pertama dia ngubah gambar jadi grayscale, terus dia ngedeteksi wajah. Terus jika kalau misalnya jumlahnya nggak sama-sama dengan 1, maka dia bakalan error. Nah, terus yang ini landmarks ini tuh dia bakalan ngambil landmark wajah atau titik-titik fitur di wajah. Kemudian di sini ada fungsi draw convex hull dengan parameter im, point, sama color. Nah, ini tuh untuk ngegambar area convex dari satu set titik pada gambar yang ngebentuk masker wajah. Nah, kemudian di sini ada fungsi get face mask. Nah, ini tuh untuk buat masker wajah berdasarkan landmark. Nah, itu dipakai supaya wajah dapat ditransfer, tapi bukan seluruh wajah gitu. Kemudian di sini ada fungsi transformasi from point. Itu ngitung transformasi affiliate dari P1 landmark wajah target dan P2 wajah sumber. Nah, ini tuh dipakai rotasi, skala, transformasi supaya wajahnya tuh bakal bisa disesuaikan sama bentuknya. Kemudian ini warp im ini tuh nerapin transformasi FMM pada gambar supaya wajah tuh bisa diubah bentuk ngikutin wajah target. Nah, terus yang ini fungsi correct colors, ini tuh ngekoreksi warna antara gambar asli dan gambar baru supaya tampak natural atau nggak belang. Nah, dia itu pakai Gaussian blur di area sekitar mata untuk nyesuaiin warna kulitnya. Kemudian ada fungsi face swap. Nah, face swap ini tuh untuk ini sebagai fungsi utama untuk nukar wajah. Pertama, dia bakal ngambil lensmark dari webcam, terus dia bakal ngambil lensmark 2 dari gambar target, terus dia ngitung transformasi wajah. Setelah itu warp wajah target ke bentuk wajah webcam, terus buat masker wajah, terus menggabungin kedua wajah, lalu koreksi warna kalau supaya nyatu gitu. Lalu hasil akhirnya tuh dia bakal ditempel ke wajah webcam secara natural. Selanjutnya saya bakal ngejelasin modul I11. Nah, modul I11 ini tuh bertujuan untuk mendeteksi menguap atau yawning secara real time menggunakan webcam dengan library Delib sama OpenCV. Seperti biasa, import dulu library-nya. Kemudian di sini tuh kita ada variabel predictor path. Nah, ini tuh untuk file model Pathfinder dari Delib untuk mendeteksi 68 titik landmark pada wajah. Terus variabel prediktor ini tuh untuk modal untuk mendeteksi landmark wajah. Terus variabel detektor ini tuh wajah frontal dari Delib. Terus ada fungsi di sini ada get landmark im. Nah, itu untuk ngedeteksi wajah pada gambar. Kalau nggak ada wajah dia bakalan error. Terus kalau ada dia bakal ngembaliin ke NP matrix. Nah, kemudian di sini ada fungsi def annotate landmark. Nah, ini tuh untuk nambahin nomor dan lingkaran ke setiap titik landmark pada wajah. Kemudian ini ada fungsi top lip landmarks. Nah, ini tuh untuk ngambil titik-titik pada bibir atas dan bibir bawah. Terus dia ngitung rata-rata posisi vertikal dari bibir atas dan bawah. Dan ini tuh dipakai buat ngitung jarak antar bibir atau lip distance. Nah, ini tuh untuk mode open ini tuh yang mode open ini tuh untuk dia bakal manggil get landmarks, terus dia bakal sama not landmarks, terus dia bakal ngukur seberapa terbuka mulut berdasarkan jarak bibir atas dan bawah. Nah, dia bakal ngembaliin gambar dengan landmark. Kemudian dia bakal ngembaliin juga jarak antar bibir atau dalam variabel lip distance. Ini tuh untuk ngaktifin kamera via webcam. Terus ini tuh variabel untuk menyimpan jumlah menguap dan status saat ini, apakah dia sedang menguap gitu. Terus ini tuh loop dimana untuk baca frame dari webcam. Nah, terus yang ini tuh untuk ngedeteksi bibir dan ukuran lips. Nah, kalau misalnya si mulutnya ini tuh terbuka lebih dari 25 pixel, dia bakal dianggap menguap. Nah, terus ini tuh untuk nampilin di frames, dan ini tuh untuk keluar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.